Selamat datang di YouTube Berbagi Cerita Sejarah. Sebelum kita mulai, yuk tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa komen dan share juga ya. Di video kali ini, kita akan bercerita tentang sejarah mengenai bakso. Siapa yang tak tahu apa itu bakso? Hampir di setiap tempat di penjuru Indonesia selalu ada penjual bakso yang khas dari daerahnya masing-masing. Begitupun bakso bagi masyarakat Indonesia. Seolah makanan bakso menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk menjalin kebersamaan, misalnya melalui perayaan, kumpul keluarga, hingga menjamu tamu dari lain tempat. Bola daging kenyal yang disajikan dalam kuah kaldu hangat adalah salah satu hidangan favorit di Indonesia. Tapi tahukah Anda bahwa bakso memiliki sejarah panjang yang menghubungkan berbagai budaya dan zaman? Mari kita telusuri perjalanan bakso dari masa ke masa, dari asal-usulnya di Cina hingga menjadi ikon kuliner di Indonesia. Bakso adalah salah satu hidangan yang sangat populer, terutama di Asia, termasuk Indonesia. Bakso biasanya berbentuk bola dan terbuat dari campuran daging yang dihaluskan, tepung, dan rempah-rempah. Hidangan ini disajikan dengan kuah kaldu yang gurih, mie, sayuran, dan pelengkap lainnya. Namun, bagaimana sejarah bakso hingga bisa menjadi hidangan yang dikenal luas seperti sekarang? Mari kita telusuri perjalanan bakso dari masa ke masa dan bagaimana hidangan ini berkembang di Indonesia. Siapa yang mengira menu ini ternyata memiliki sejarah yang panjang di Indonesia? Dibawa oleh para pedagang Tiongkok, makanan dari daging giling ini mendapat tempat di hati seluruh masyarakat Indonesia. Hingga, bakso pun mengalami percampuran atau akulturasi budaya oleh berbagai suku bangsa di tanah air. Sejarah bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644, atau sekarang disebut Tiongkok. Bakso memiliki akar yang kuat dalam tradisi kuliner Tionghoa. Hidangan bakso telah ada di Cina sejak zaman dinasti Ming 1368 sampai 1644. Di Cina, bakso dikenal dengan nama Wanzi atau Gongwan, yang berarti bola daging. Pada awalnya, bakso dibuat dari daging babi yang dihaluskan dan dicampur dengan tepung kanji untuk memberikan tekstur kenyal yang khas. Bakso ini biasanya disajikan dalam sup atau sebagai pelengkap hidangan mie. Sejarah bakso bermula dari seorang pemuda bernama Mengbo yang hanya hidup berdua dengan ibunya yang sudah renta di daerah Fuzhou. Ibu Mengbo sangat menyukai daging, tetapi karena usianya, ia pun kesulitan memakan menu kesukaannya tersebut. Sebagai anak yang berbakti, Mengbo pun mencari cara untuk membuat daging yang bisa dikonsumsi ibunya. Terinspirasi dari mochi yang lembut, Mengbo pun mengaplikasikan cara pembuatannya pada daging. Ia menumbuk daging dan membentuknya menjadi bulatan-bulatan kecil sebelum menyajikannya dengan kaldu hangat untuk ibunya. Siapa sangka, makanan buatan Mengbo memiliki rasa yang luar biasa lezat hingga tersebar ke seluruh Fuzhou. Resep bakso buatan Mengbo pun kemudian diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Fuzhou. Zaman pun silih berganti, makanan ini secara turun-temurun diwariskan dari satu generasi ke generasi lain oleh bangsa Tiongkok. Seiring berjalannya waktu, bakso tidak hanya terbatas pada daging babi. Varian dari bakso menggunakan daging sapi, ayam, ikan, dan udang juga mulai muncul, menyesuaikan dengan ketersediaan bahan dan preferensi rasa di berbagai wilayah. Penyebaran bakso dari Cina ke negara-negara lain di Asia terjadi melalui migrasi dan perdagangan. Di setiap negara, bakso mengalami adaptasi dengan bahan-bahan lokal dan cita rasa khas masing-masing. Bakso masuk ke Nusantara melalui para pedagang Tiongkok yang bermigrasi ke Nusantara pada abad ke-17 dan 18. Pada masa itu banyak orang Tionghoa yang menetap di daerah pesisir Indonesia, termasuk di Pulau Jawa dan Sumatera. Mereka membawa serta budaya dan tradisi kuliner mereka, termasuk bakso.
Terbukti dari penamaan bakso yang berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging yang digiling. Namun, karena orang Nusantara pada waktu itu sebagian besar Muslim, mereka tidak menggunakan daging babi sebagai bahan utama, melainkan daging sapi, kambing, ayam, hingga kerbau. Bakso berkembang hingga ke seluruh penjuru, karena rasanya yang nikmat sesuai dengan lidah orang Nusantara. Akulturasi budaya pun terjadi, hingga terdapat berbagai variasi-variasi resep bakso menyesuaikan lokasi. Apalagi, Nusantara sangat kaya akan bumbu-bumbu rempah yang membuat bakso semakin sedap. Salah satu varian bakso yang sangat populer di Indonesia adalah bakso Malang, yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur. Bakso Malang disajikan dengan pelengkap seperti tahu goreng, siomay, mie kuning, dan bihun. Bakso Malang juga memiliki sejarah panjang menarik yang belum diketahui banyak orang. Makanan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang imigran Tionghoa Malaysia bernama Choen Moes Liam pada tahun 1939. Choen Moes Liam membuka sebuah warung bakso di daerah alun-alun kota Malang yang kemudian menjadi tempat terkenal untuk menikmati bakso Malang. Salah satu hal yang membedakan bakso Malang dengan jenis bakso lainnya adalah teknik pembuatannya. Bakso Malang dibuat dengan cara dicampur menggunakan tangan sehingga daging dan bahan-bahan lainnya tercampur secara merata. Setelah itu, adonan bakso digiling dan dipukul-pukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal. Bakso Malang dengan cepat menjadi favorit masyarakat Malang dan sekitarnya. Rasanya yang gurih dan kenyal membuatnya populer di kalangan anak-anak maupun dewasa. Warung bakso pun mulai menjamur di berbagai penjuru kota Malang, baik di jalanan maupun di pusat-pusat kuliner. Seiring dengan popularitasnya yang terus meningkat, bakso Malang mengalami perkembangan dalam variasi rasanya. Varian lainnya adalah bakso Solo, yang berasal dari kota Solo, Jawa Tengah, dengan cita rasa yang lebih sederhana namun kaya akan kaldu daging. Bakso juga mengalami modernisasi dengan adanya berbagai inovasi dalam penyajiannya. Misalnya, bakso beranak, yang di dalamnya terdapat bakso-bakso kecil, atau bakso keju, yang diisi dengan keju leleh. Inovasi-inovasi ini menunjukkan betapa fleksibelnya bakso dalam beradaptasi dengan tren kuliner modern. Bakso Malang dengan segala pelengkapnya. Bakso Solo yang sederhana namun kaya rasa. Bakso beranak yang di dalamnya terdapat bakso-bakso kecil. Bakso keju yang diisi dengan keju leleh. Dengan popularitasnya yang terus meningkat, bakso memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu ikon kuliner Indonesia di dunia internasional. Inovasi dan adaptasi yang terus dilakukan akan memastikan bakso tetap relevan dan disukai oleh berbagai generasi. Bakso adalah contoh yang menarik dari bagaimana hidangan dapat melintasi batas budaya dan geografis, mengalami adaptasi dan perubahan, namun tetap mempertahankan esensinya. Dari asal-usulnya di Cina hingga menjadi hidangan yang sangat dicintai di Indonesia, bakso terus berkembang dan berinovasi. Keberagaman varian bakso di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia dan kemampuan masyarakatnya untuk mengadopsi dan menyesuaikan pengaruh luar dengan cita rasa lokal. Hayo, jadi siapa yang berpikiran bakso itu berasal dari Solo atau dari Malang? Simak fakta-fakta sejarah menarik lainnya di YouTube, Berbagi Cerita Sejarah. Jangan lupa like dan subscribe sampai bertemu di video selanjutnya.